Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Bapak Rizal Zailani SEMM. Perkenalkan, saya Rista Mutia dengan NIM 0322024. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu mengenai strategi bisnis dan korporasi. Baik, di sini ada 4 poin pembahasan utama, diantaranya yaitu 1. Tujuan jangka panjang dan hubungannya dengan strategi. 2. Strategi generik menurut Michael Porter atau strategi bisnis. 3. Jenis strategi korporasi. Dan 4. Sarana pencapaian strategi. Bayangkan sebuah perusahaan berjalan tanpa arah yang jelas, strateginya tidak terencana, keputusannya berubah-ubah, karyawan kebingungan, dan sumber daya habis tanpa hasil. Jika itu terjadi, perusahaan cepat atau lambat akan kehilangan daya saingnya. Disinilah strategi menjadi sangat penting. Strategi berperan sebagai kompas yang mengarahkan organisasi menuju masa depan yang diinginkan, sekaligus memastikan perusahaan mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang semakin cepat dan penuh ketidakpastian. Sebelum masuk lebih dalam ke materi, saya ingin mengajak untuk melihat sebuah contoh nyata. Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Astra International, mengalami tekanan yang luar biasa ketika pandemi COVID-19 melanda. Mobilitas masyarakat sangat terbatas, aktivitas ekonomi menurun, dan pola transaksi berubah drastis menuju digital. Namun Astra tidak hanya berdiam diri saja, mereka merespons secara strategis. Beberapa langkah yang mereka lakukan diantaranya yaitu melakukan evaluasi strategi di setiap divisi, memperkuat layanan digital agar tetap bisa melayani pelanggan tanpa tatap muka, berinvestasi pada bisnis masa depan termasuk teknologi dan green economy. Tidak hanya itu saja, Astra memiliki visi jangka panjang menuju tahun 2030 melalui pendekatan bernama Triple P Roadmap yang mencakup portofolio, memastikan portofolio bisnis tumbuh secara berkelanjutan, people, membangun SDM yang kompeten dan siap menghadapi era digital, public contribution, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Contoh kasus Astra ini menunjukkan bahwa strategi bukan hanya dokumen atau rencana tertulis saja, tetapi strategi adalah komitmen jangka panjang, sebuah komitmen untuk berkembang, menghadapi ketidakpastian dan terus menciptakan nilai bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Setelah melihat contoh nyata pada Astra, sekarang kita masuk ke konsep pertama, yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah tujuan perusahaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Jadi ini bukan target jangka pendek atau operasional saja, tetapi visi strategis yang akan memandu bisnis ke masa depan. Kenapa hal ini penting? Karena tanpa tujuan jangka panjang, perusahaan bisa saja bergerak tetapi tidak kemana-mana. Tujuan ini menjadi arah kompas organisasi, kemana perusahaan ingin pergi dan bagaimana ingin berada di masa depan. Dalam materi dijelaskan bahwa tujuan jangka panjang memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, memberikan arah organisasi. Manajemen dan seluruh unit kerja jadi tahu apa prioritas yang harus dicapai. Kedua, menumbuhkan sinergi antar bagian. Setiap divisi akan bekerja untuk tujuan yang sama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, tujuan jangka panjang membantu proses evaluasi. Setelah 5 tahun, kita bisa melihat apakah strategi berhasil atau perlu diperbaiki, seperti proses review strategi Astra menuju 2030. Keempat, menentukan skala prioritas. Karena sumber daya perusahaan terbatas, tujuan jangka panjang membantu memilih mana program yang harus diprioritaskan. Kelima, mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. Ketika arah organisasi jelas, semua pihak punya pemahaman yang sama, sehingga tidak mudah terjadi benturan arah atau kepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan tujuan yang terarah, waktu, dana, dan tenaga dapat dialokasikan lebih efektif sesuai visi perusahaan. Jadi, secara sederhana, tujuan jangka panjang adalah fondasi bagi perusahaan untuk membuat keputusan strategis, memastikan langkah hari ini selaras dengan arah masa depan. Setelah kita memahami apa itu tujuan jangka panjang, sekarang kita lihat bagaimana tujuan ini terhubung dengan strategi perusahaan. Dalam konteks manajemen strategi, tujuan jangka panjang tidak berdiri sendiri. Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, artinya seluruh langkah strategis perusahaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Disinilah kita perlu membedakan dua hal yang sering disalahartikan, yaitu tujuan strategis dan tujuan keuangan. Tujuan keuangan biasanya fokus pada angka saja, seperti pertumbuhan pendapatan, laba, dividen, atau nilai saham.
Sedangkan tujuan strategis jauh lebih luas, tidak hanya berbicara soal keuangan saja, tetapi juga pasar, inovasi, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dengan kata lain, tujuan keuangan hanyalah satu bagian dari tujuan strategis. Strategi besar perusahaan tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan, tetapi memastikan organisasi tumbuh, kompetitif, inovatif, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Untuk membantu perusahaan menyeimbangkan semua tujuan ini, digunakanlah sebuah alat yang disebut Balance Scorecard. Balance Scorecard memberikan perspektif yang lebih menyeluruh melalui 4 dimensi utama. Pertama, keuangan, bagaimana kinerja finansial perusahaan. Kedua, pelanggan, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tiga, proses internal, seberapa efisien proses kerja dan kualitas layanan. Empat, pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan SDM, budaya inovasi, dan kemampuan organisasi untuk terus belajar. Kerangka ini memastikan perusahaan tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pembangunan fondasi jangka panjang, terutama penguatan manusia, proses, dan inovasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu strategi menurut para ahli. Beberapa ahli memberikan perspektif berbeda tentang strategi, namun semuanya saling melengkapi. Pertama, Charles Hoffer dan Dan Skandel, mereka mendefinisikan strategi sebagai pola penyebaran sumber daya dalam interaksi dengan lingkungan. Artinya, strategi bukan hanya keputusan hari ini, tetapi bagaimana perusahaan mengalokasikan tenaga, modal, dan sumber daya lainnya secara konsisten untuk bertahan dan bersaing. Kedua, menurut Igor Ansoff, menyebut strategi sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh aktivitas organisasi. Jadi, setiap departemen, baik pemasaran, keuangan, operasi maupun SDM, harus bergerak ke arah tujuan yang sama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, menurut Harry Mitzberg melihat strategi dari 5 sudut pandang, dikenal sebagai 5P of strategi: plan, strategi sebagai rencana jangka panjang; pattern, pola konsisten dalam keputusan dan tindakan; position, posisi perusahaan di pasar atau industri; perspektif, cara pandang organisasi terhadap dunia bisnis; ploy, taktik untuk mengalahkan pesaing. Pandangan ini menekankan bahwa strategi bukan hanya apa yang ditulis, tetapi apa yang benar-benar dilakukan. Dan yang terakhir, Michael Porter menegaskan bahwa strategi adalah tentang menjadi berbeda. Perusahaan harus memilih cara yang unik dalam menciptakan nilai, karena jika hanya meniru kompetitor, maka tidak ada keunggulan yang bisa dipertahankan. Jadi, dari semua pandangan ini bisa kita simpulkan bahwa strategi mencakup 3 unsur kunci. Yang pertama yaitu cakupan atau scope, di mana perusahaan beroperasi, pasar, wilayah, atau produk. Yang kedua, sumber daya atau research, bagaimana tenaga, modal, dan teknologi dialokasikan. Yang ketiga, waktu atau time frame, orientasi jangka panjang bukan hanya jangka pendek saja. Dengan kata lain, strategi adalah pola tindakan dan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu strategi bisnis dan strategi korporasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis menjawab pertanyaan penting bagaimana perusahaan bersaing dan memenangkan pasar dalam industrinya. Michael Porter, seorang pakar strategi terkemuka, menjelaskan bahwa untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan harus memilih salah satu dari 3 strategi generik berikut. Yang pertama, cost leadership atau kepemimpinan biaya. Strategi pertama adalah menjadi perusahaan dengan biaya produksi paling efisien dibanding dengan pesaing. Artinya, perusahaan berusaha menekan biaya operasional semaksimal mungkin, namun tetap menjaga kualitas. Dengan biaya rendah, perusahaan bisa menawarkan harga lebih kompetitif atau mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Contohnya seperti Indomie yang memproduksi dalam skala sangat besar sehingga biaya per unit jauh lebih rendah dan perusahaan tetap bisa bersaing meskipun terjadi perang harga di pasar. Yang kedua, differentiation atau diferensiasi. Strategi kedua adalah menawarkan produk atau layanan yang unik dan bernilai tinggi di mata konsumen. Keunikan bisa berasal dari kualitas, fitur, inovasi, desain customer service, hingga pengalaman pelanggan. Dengan diferensiasi, pelanggan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan nilai lebih. Contohnya seperti Apple, fokus pada inovasi, desain elegan, dan pengalaman pengguna, sehingga mampu memposisikan produknya sebagai premium. Yang ketiga yaitu fokus strategi atau strategi fokus.
Strategi ketiga ini adalah memilih segmen pasar yang lebih spesifik atau niche dan menjadi ahli di segmen tersebut. Ada dua jenis fokus. Yang pertama, fokus cost leadership, biaya rendah untuk segmen tertentu. Yang kedua ada fokus differentiation, keunikan untuk segmen spesifik. Contohnya adalah Harley Davidson yang hanya fokus pada motor besar premium dengan karakter kuat dan pengalaman eksklusif bagi penggunanya. Salah satu hal penting yang ditegaskan dari strategi Porter adalah perusahaan tidak bisa menjalankan semua strategi sekaligus. Jika mencoba menjadi yang termurah sekaligus paling unik, perusahaan bisa stuck in the middle. Artinya perusahaan kehilangan fokus dan akhirnya gagal bersaing. Dengan memilih strategi yang jelas, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan menciptakan keunggulan yang sulit ditiru. Setelah membahas strategi bisnis yang fokus pada bagaimana perusahaan bersaing di dalam suatu industri, sekarang kita naik satu level ke atas, yaitu strategi korporasi. Jika strategi bisnis fokus pada cara memenangkan persaingan, maka strategi korporasi menjawab pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu bisnis apa saja yang seharusnya dijalankan perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola portofolio bisnisnya. Strategi korporasi digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis atau berada dalam beberapa industri berbeda. Contohnya seperti Astra yang tidak hanya bergerak di otomotif saja, tetapi juga finansial, kesehatan, teknologi digital, dan banyak bidang lainnya. Tujuannya jelas, menentukan arah pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan dan memastikan seluruh bisnis bergerak selaras menuju visi jangka panjang. Kategori utama strategi korporasi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada strategi integrasi atau integration strategi. Strategi ini dilakukan dengan cara memperluas kendali perusahaan, baik ke rantai pasok maupun ke kompetitor. Ada dua bentuk utama, integrasi horizontal, perusahaan mengakuisisi pesaing di industri yang sama untuk memperkuat posisi pasar. Contoh, Indofood mengakuisisi Supermi dan Sarimi agar semakin menguasai pasar mie instan. Integrasi vertikal, perusahaan menguasai pemasok atau distributor untuk meningkatkan kontrol dan efisiensi rantai pasok, bisa ke hulu, supplier, atau ke hilir distributor atau toko. Strategi ini sering digunakan ketika pasar kompetitif dan perusahaan ingin memperbesar kekuatan serta efisiensinya. Yang kedua, strategi intensif atau intensif strategi. Strategi ini fokus pada pertumbuhan internal melalui penetrasi pasar, meningkatkan penjualan di pasar yang ada, pengembangan pasar, masuk ke pasar atau wilayah baru, pengembangan produk, menciptakan produk baru untuk pasar yang ada, diversifikasi, masuk ke bisnis baru baik yang terkait maupun tidak. Ini mirip unsolved matrix dan biasanya dilakukan ketika pasar masih punya potensi besar untuk dikembangkan. Yang ketiga, strategi defensif atau defensive strategi. Strategi ini digunakan ketika perusahaan menghadapi tekanan atau penurunan kinerja. Bentuknya bisa berupa retrenchment, penghematan dan efisiensi besar-besaran, divestiture, menjual unit bisnis yang tidak lagi menguntungkan atau tidak relevan, liquidation, menjual seluruh aset perusahaan. Sebagai opsi terakhir, tujuannya bukan menyerah tetapi menyelamatkan bisnis inti dan memperbaiki kesehatan perusahaan. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan mampu tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan fokus dan arah. Setelah perusahaan menentukan strategi, apakah mau tumbuh, mempertahankan posisi, atau melakukan efisiensi, langkah berikutnya adalah bagaimana strategi itu dijalankan di dunia nyata. Nah, disinilah sarana pencapaian strategi berperan. Sarana ini adalah tools atau mekanisme yang digunakan perusahaan untuk merealisasikan rencana strategis. Di materi, ada beberapa cara utama yang biasa dilakukan perusahaan. Yang pertama, strategic alliance. Kerjasama antar pesaing. Strategic alliance adalah bentuk kerjasama antara perusahaan yang bisa saja sebenarnya bersaing di pasar yang sama, tetapi mereka memilih bekerja sama untuk tujuan tertentu. Misalnya riset teknologi, akses pasar, atau pembangunan jaringan distribusi. Tujuannya sederhana, improve capability, efisiensi, dan mempercepat inovasi. Contoh umum yang sering kita lihat adalah kolaborasi teknologi di industri otomotif atau telekomunikasi. Yang kedua, joint venture. Joint venture terjadi ketika dua atau lebih perusahaan membentuk entitas baru bersama. Biasanya digunakan saat perusahaan ingin masuk ke pasar baru atau menjalankan proyek besar. Namun resiko dan investasi terlalu besar jika dilakukan sendiri. Dengan joint venture, perusahaan berbagi modal, resiko, dan kompetensi. Yang ketiga, merger dan akuisisi. Merger
yaitu dua perusahaan bergabung dan menjadi satu entitas baru, sedangkan akuisisi, satu perusahaan membeli perusahaan lain. Tujuan umum merger dan akuisisi adalah memperluas skala bisnis, meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan teknologi baru, mempercepat pertumbuhan, atau menyingkirkan pesaing. Tetapi harus juga diingat bahwa banyak merger and akuisisi gagal karena sulit integrasi biaya, penilaian yang salah, atau manajemen perubahan yang kurang tepat. Yang keempat, private equity acquisition. Ini adalah ketika perusahaan atau investor swasta membeli perusahaan lain untuk dikembangkan dan tingkatkan nilainya, biasanya untuk kemudian dijual kembali dengan profit. Strategi ini banyak digunakan dalam dunia investasi modern. 5. First mover advantage. Menjadi yang pertama di pasar seringkali memberikan keuntungan signifikan seperti mengamankan sumber daya dan lokasi strategis, membangun loyalitas pelanggan sejak awal, mendapatkan pengenalan merek lebih cepat. Namun tentu saja ini butuh keberanian dan inovasi yang tinggi. Keenam, outsourcing dan reshoring. Outsourcing menyerahkan sebagian fungsi perusahaan ke pihak luar untuk efisiensi biaya dan fokus pada aktivitas inti. Sedangkan reshoring, kebalikan dari outsourcing, memindahkan kembali produksi ke negara asal jika dianggap lebih efisien atau strategis. Perusahaan menggunakan ini untuk menghemat biaya, meningkatkan kualitas, dan memanfaatkan tenaga ahli global. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Pada dasarnya, strategi bisnis dan korporasi menjadi landasan penting bagi setiap perusahaan dalam menentukan arah, tujuan, dan cara mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Melalui strategi bisnis, perusahaan berupaya memenangkan persaingan dengan berbagai pendekatan seperti cost leadership untuk menekan biaya produksi, differentiation untuk menciptakan keunikan produk, dan fokus untuk menguasai segmen pasar tertentu, serta blue ocean strategi untuk menciptakan pasar baru tanpa pesaing langsung. Sementara itu, strategi korporasi berperan dalam menentukan ruang lingkup bisnis dan arah pertumbuhan perusahaan yang diwujudkan melalui strategi integrasi, intensif, maupun defensif, tergantung pada kondisi dan kebutuhan organisasi. Berbagai sarana seperti merger, akuisisi, joint venture, outsourcing, dan first mover advantage turut mendukung keberhasilan implementasi strategi tersebut. Secara keseluruhan, seluruh strategi harus disusun dengan memperhatikan tujuan jangka panjang serta berorientasi pada keberlanjutan bisnis yang menyeimbangkan aspek profit, people, dan planet agar perusahaan dapat bertahan sekaligus berkembang di tengah dinamika persaingan global. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali inti pembahasan strategi bisnis dan korporasi ini. Strategi tidak hanya tentang membuat rencana atau visi yang besar saja, tetapi juga tentang memastikan setiap langkah dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten. Seperti kutipan Maurice Cheng pada slide ini, "Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless." Tanpa strategi, tindakan kita tidak memiliki arah, namun strategi tanpa eksekusi pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, perusahaan hebat bukan hanya yang punya perencanaan yang baik saja, tetapi yang mampu mendisiplinkan diri untuk menjalankan strategi tersebut secara nyata dan berkelanjutan. Semoga materi ini memberi kita pemahaman bahwa keberhasilan organisasi bukan terjadi secara kebetulan, tetapi melalui perencanaan yang kuat, pilihan strategi yang tepat, dan pelaksanaan yang konsisten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.